Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama halaman 190 sampai dengan 191 kurikulum Merdeka Belajar. Pada halaman ini kita akan membahas mengenai soal ringkasan yang berada pada bab 5, yaitu bangun datar. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 190. Gagasan utama. Perhatikan jajar genjang A, B, C, D di bawah ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ini adalah jajar genjang A, B, C, D. Yang pertama, sebutkan pasangan garis-garis sejajar menggunakan simbol. Maka jawabannya adalah, perhatikan, AB itu sejajar dengan DC. Jadi simbolnya adalah seperti ini. AB sejajar DC. Kemudian AD sejajar dengan BC. Maka simbolnya adalah AD sejajar dengan BC. Kemudian yang kedua, lukislah garis sumbu pada sisi CD. Jadi kita membuat garis sumbu atau membuat garis sumbu pada sisi CD. Caranya adalah ya seperti kita buat lingkaran dengan titik pusatnya berada di C. Dan jari-jarinya antara C dengan D. Maka kita mendapatkan sisi luar lingkarannya adalah seperti ini. Dengan cara yang sama dan dengan ukuran yang sama jari-jarinya, kita pindahkan titik pusatnya ke titik D. Maka kita akan mendapatkan garis seperti ini, sisi garis lingkarannya. Kemudian titik pertemuan dua garis lingkaran ini kita tarik. Maka ini adalah garis sumbu dari sisi CD. Selanjutnya, perhatikan jajar genjang ABCD di bawah ini dengan gambar berikut ini. Nah, masih tetap yang tadi, cuma kita melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Dengan sisi BC sebagai alas, nah BC-nya sebagai alas, lukislah sebuah segmen garis untuk menunjukkan tinggi jajar genjang ABCD. Jadi kita akan menentukan tinggi jajar genjang ABCD. Caranya adalah kita membuat dulu lingkaran di antara garis BC. Jadi untuk jari-jarinya silakan bebas, yang penting berada di antara garis BC. Setelah kita membuat sebuah lingkaran, kemudian kita buat lagi lingkaran, garis lukis lingkaran dengan titiknya, titik pusatnya berada di garis pertemuan lingkaran dengan sisi BC ini, yaitu yang dekat ke sisi BC. Maka kita akan mendapatkan garisnya seperti ini. Dengan cara yang sama, dengan jari-jari yang sama, kita pindahkan titik pusatnya. Tadi sebelah kanan, kita bikin titik pusatnya sebelah kiri. Maka kita akan mendapatkan titik temu dari garis lukis dua lingkaran ini. Kemudian kita hubungkan titik tengahnya ke titik pertemuan dua garis tadi. Maka kita akan mendapatkan sebuah garis yang menghubungkan titik BC dengan titik AD. Ini adalah tinggi dari jajar genjang ABCD. Selanjutnya soal nomor 2, masih di halaman 190. Gambar di bawah ini menunjukkan sinar garis AB yang ditarik dari titik A yang terletak di garis XY. Jawablah pertanyaan berikut. Jadi ini perhatikan, ini adalah sinar garis AB yang ditarik dari titik A yang berada pada garis AY. XY, maaf, dari garis XY. Pertanyaan yang pertama, lukis garis sinar AP dan AQ yang merupakan garis bagi dari segi sudut BAX dan sudut BAY berturut-turut. Kita akan membuat titik AP terlebih dahulu. Caranya kita membuat lingkaran dengan titik tengahnya adalah titik A.
Kemudian jari-jarinya berada di antara titik A dengan titik X atau titik A dengan titik Y. Maka sisi lingkarannya adalah seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat lagi lingkaran dengan jari-jari yang sama, tapi titiknya kita pindahkan ke titik AB. Berarti di sini titik pusatnya, maka kita mendapatkan garis seperti ini. Kemudian titik pusatnya kita pindahkan juga antara titik A dengan titik X. Jadi titik pusatnya berada di sini, maka kita mendapatkan sisi lingkarannya seperti ini. Kemudian tarik garis dari titik A ke titik pertemuan ini, maka kita mendapatkan titik P. Maka ini adalah jarak garis sinar AP. Kita buat satu lagi adalah garis sinar aki. Aki sama, berarti jari-jarinya adalah sama. Kemudian kita titiknya di titik antara A dengan B. Di sini berarti titiknya. Maka kita mendapatkan sisi garis lingkarannya adalah seperti ini. Kemudian kita buat lagi dengan titik pusatnya di antara A dengan X. Maka kita akan mendapatkan sisi lingkarannya adalah seperti ini. Maka titik A kita hubungkan ke titik pertemuan dua sisi lingkaran ini. Maka ini adalah garis aki. Yang kedua, hitunglah besar sudut PAQ. Nah, PAQ berapa sudutnya? Maka jawabannya setelah kita sudut menggunakan busur, kita mendapatkan angkanya adalah 90 derajat. Selanjutnya soal nomor 3. Segitiga DBE merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika segitiga ABC diputar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam dengan titik B sebagai pusat. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, gambarlah segitiga FGH yang merupakan hasil refleksi dari segitiga ABC terhadap garis L sebagai sumbu pencerminan. Kita buat dulu segitiga DBE, yaitu diputar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam dan titik B adalah sebagai titik pusatnya. Maka titik A akan berpindah ke titik yang di sebelah sini dan titik C akan berpindah ke titik yang berada di koordinat sebelah sini. Maka kita hubungkan, maka segitiga DBE adalah di sebelah ini atau yang berwarna merah. Kemudian kita buat lagi segitiga FGH. FGH itulah apa? FGH ini merupakan hasil refleksi atau refleksi itu pencerminan dari garis L sebagai sumbu pencerminannya. Maka untuk FGH hasilnya adalah seperti berikut ini, yaitu F, G, dan H. Ini adalah titik garis sumbu untuk pencerminannya, yaitu garis L. Soal nomor 4 pada halaman 191. 4 segitiga siku-siku sama dan sebangun. Jadi 4 segitiga siku-siku itu sama dengan sebangun 1, 2, 3, 4. Diberikan pada gambar di bawah ini. Titik O adalah titik tengah segmen garis AC. Nah, titik O ini adalah garis tengah dari titik AC. Dan garis L merupakan bisektor tegak lurus dari segmen garis CD. Nah, ini titik L ini adalah bisektor tegak lurus dari segmen garis CD. C ke D. Ini adalah tengah-tengahnya. Jelaskan bagaimana transportasi berikut ini. Transportasi dari segitiga ABC menjadi CFA dalam satu gerakan. Jadi ABC menjadi CFA dalam satu gerakan. Berarti hanya satu kali perubahan. Maka jawabannya adalah kita rotasi simetri titik dengan titik O sebagai pusat putarannya gitu. Jadi kita diputar di sini O-nya, kemudian kita putar. Nah, seperti ini. Maka titik A ini nanti akan berada di titik C, titik B akan berada di titik F. Selanjutnya yang kedua, transformasi dari segitiga ABC menjadi FED. Nah, dari ABC ini menjadi FED dalam satu gerakan. Jadi hanya satu gerakan. Maka jawabannya adalah refleksikan. Jadi refleksi dengan garis R sebagai sumber refleksi. Jadi yang garis FED ini merupakan refleksi dari
segitiga ABC dengan sumbu L sebagai sumbu dari refleksinya. Yang ketiga, transformasi segitiga ABC menjadi segitiga FED. Jadi ABC menjadi segitiga FED dalam dua gerakan. Berarti gerakannya sekarang dua. Kalau tadi satu, sekarang dua. Maka yang pertama adalah translasikan dengan arah dari A ke F. Nah, translasikan berarti kita geser dari A ke F. Jadi A ke F. Nah, ini C ke D nanti itu kan. Nah, itu jadi A ke F, C ke D. Nanti itunya hasilnya itu. Lalu refleksikan. Nah, refleksikan dengan FD sebagai sumbu pencerminannya. Nah, nanti kan hasilnya adalah sekitar seperti ini nanti. Kemudian kita refleksikan, maka ini akan menjadi terbalik ke arah sini, maka menghasilkan segitiga FED. Selanjutnya soal nomor 5. Sebuah segitiga ABC yang terletak pada bidang kartesius dengan koordinat A 1,2, B 4,1 dan C 3,3. Kita buat dulu satu persatu. A 1,2, B 4,1 dan C 3,3. Nah, ini maka hasil segitiganya adalah seperti ini. Kemudian lukislah segitiga DEF yang merupakan hasil translasi dari A segitiga ABC sejauh 3 satuan ke kiri, dilanjutkan dengan 1, 2 satuan ke atas. Tentukan koordinatnya. Dari A ini kita geser, kita translasikan 3 ke kiri, 1, 2, 3. Kemudian 2 ke atas, 1, 2. Maka ini adalah titik A akan berpindah ke sini, ditranslasikan. Kemudian B 1, 2, 3, 1, 2 dan C 1, 2, 3, 1, 2 ke atas. Maka segitiganya adalah seperti ini. Maka koordinatnya apa? Dia adalah negatif 2,4. Terus E adalah hasilnya itu 1,3 dan F hasilnya itu adalah 0,123 0,5. Maka F adalah koordinatnya 0,5. Selanjutnya yang kedua, lukislah segitiga GHI yang merupakan hasil rotasi dari segitiga ABC dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Tentukan koordinatnya. Maka kita perhatikan ini adalah segitiga ABC. Kemudian kita rotasikan, pusatnya adalah 0,0, berarti pusatnya adalah ini sebesar 90 derajat ke arah kiri. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Di mana titik A akan berpindah ke hasilnya itu adalah ke titik G, titik B, titik C ke titik I, dan titik B ke titik H. Jadi titik G itu adalah koordinatnya negatif 2,1, titik H negatif 1,4, dan titik I hasilnya adalah negatif 3, negatif 3. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 190 sampai dengan 191. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.